Sekitar tahun 1500 Masehi, mulailah bangsa Eropa mendarat di Banten, bangsa Belanda. Disitulah terjadi bermacam-macam pertempuran. Jadi Belanda masuk ke Indonesia ini dengan pertempuran senjata, dengan sistem adu domba belah bambu. Antara sultan-sultan itu dipecah belah. Satu sultan didukung oleh Belanda, dipuji-puji oleh Belanda, dibantu oleh Belanda. Sultan yang lain dimusuhi. Itu cara Belanda menghancurkan bangsa Indonesia dengan sistem belah bambu. Dan semuanya umat Islam berjuang untuk membela tanah airnya. Akhirnya Belanda menguasai Indonesia ini. 1602 Belanda mendirikan serikat dagang yang namanya VOC. Disitulah kekejaman Belanda memuncak. Adanya tanam paksa, adanya romusa, orang rakyat itu kerja tanpa dibayar. Pertanian diatur oleh Belanda, tidak boleh rakyat menanam semau-maunya. Itu disebut dalam peraturan kultur Stelsel. Peraturan pertanian pada waktu itu, kalau kata Belanda nanam tebu, kalau kata Belanda nanam padi, harus tunduk pada peraturan Belanda, dan kekayaan Indonesia dibawa ke negeri Belanda. 350 tahun bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda. Dengan segala kekejamannya, kekayaan Indonesia dibawa ke negeri Belanda semuanya. Akhirnya mulai timbul gerakan-gerakan nasional, umat Islam mulai bangkit dan mulai merasa. Pada tahun 1825 timbullah perang yang namanya Perang Diponegoro, yang berlangsung selama 5 tahun sampai tahun 1830. Ini sejarah bangsamu. Akhirnya Diponegoro ditipu, katanya mau berunding, tapi akhirnya Diponegoro ditangkap. Teruslah timbul gerakan-gerakan nasional tumbuh. Mulai tumbuh gerakan dengan nasional ingin supaya kita ini merdeka. Berlalulah terus pergerakan-pergerakan. Berdirilah pergerakan Muhammadiyah pada tahun 1922. Lahirlah pergerakan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Yang sebenarnya sejak sebelumnya sudah bergerak, cuman resminya diresmikan sebagai berdiri Nahdlatul Ulama pada tahun 1926, berdiri Syarikat Islam PSI, Perserikatan Dagang Islam. Semuanya berbentuk organisasi sosial. Syarikat Islam berbentuk organisasi sosial, Nahdlatul Ulama berbentuk organisasi sosial, Muhammadiyah berbentuk organisasi sosial. Mengapa? Nah, kita harus sadar mengapa waktu itu tidak berdiri partai politik, karena waktu itu dijajah oleh Belanda. Kalau ada kiai yang berbicara politik, oleh Belanda ditangkap, dibunuh. Itu kekejaman Belanda. Sehingga pada zaman Belanda, semua ulama-ulama di Indonesia ini tidak boleh bicara politik. Di masjid, di pengajian-pengajian tidak boleh bicara politik. Dan kitab-kitab yang berkenaan dengan politik itu dilarang. Seperti Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Mawardi tidak masuk ke Indonesia. Al-Ahkam As-Sultaniyah hukum-hukum tata negara oleh Abu Ya'la Imam Hambali tidak boleh masuk ke Indonesia. Bahkan ada satu kitab yang namanya Idotun Nasiin. Almarhum Kiai Maskur, Menteri Agama pada zaman Bung Karno, bercerita kepada saya bahwa kitab Idotun Nasiin tidak boleh dibaca di Indonesia karena banyak membangkitkan semangat muda, membangkitkan semangat anak muda, sehingga kitab ini dilarang oleh Belanda. Jadi zaman Belanda lah ulama-ulama yang tidak boleh berbicara politik, karena Belanda ingin melestarikan jajahannya di Indonesia. Tapi kemauan bangsa Indonesia tidak bisa dibendung. Berdirilah gerakan-gerakan nasional termasuk Sumpah Pemuda
mulai timbul gerakan-gerakan nasional untuk melawan Belanda. Di mana-mana terjadi peperangan-peperangan melawan Belanda, memuncaknya pada tahun 1945. Sejarah mencatat bahwa perjuangan yang terbesar di Indonesia adalah perjuangan yang dilaksanakan oleh para alim ulama. Darahnya umat Islamlah yang dikorbankan untuk merdeka ini. Saya bicara secara jujur dengan tidak mengurangi peranan-peranan kelompok lain seperti Kristen dan lain-lainnya. Tetapi 90% lebih perjuangan itu ada di tangan para ulama pada waktu dan para santri. Maka tidak salah kalau pemerintah mengadakan hari santri, dan memang yang berjuang pada waktu itu 90% lebih, barangkali boleh dikatakan 99% adalah darahnya umat Islam. Kalau ada bangsa Indonesia yang bertanya, pada hari ini saya jawab, kalau Anda ingin tahu kontribusi umat Islam terhadap kemerdekaan bangsa ini, persilakan Anda adakan sensus kuburan seluruh Indonesia. Adakan sensus kuburan Taman Pahlawan. Taman Pahlawan dari Aceh sampai Merauke. Setiap kota kabupaten mesti ada Taman Pahlawannya. Setiap kota kabupaten di Kerawang, di Bekasi ada Taman Pahlawan. Kalau Anda ingin tahu sejauh mana jasanya umat Islam terhadap kemerdekaan itu, persilakan Anda sensus kuburan-kuburan Taman Pahlawan. Masuk ke Taman Pahlawan, tanya nama Anda siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agamanya apa, nama siapa, agama apa. Saya yakin 99% darahnya umat Islam untuk 17 Agustus. Ini sejarah yang dilupakan. Peperangan-peperangan yang dilakukan oleh para ulama, mulai zaman Diponegoro, Sumatera Barat, Tengku Umar, Sultan Hasanuddin. Ini nama-nama para ulama-ulama Indonesia yang ditulis dalam sejarah Indonesia dengan tinta emas sebagai pahlawan bangsa. Undang-Undang Dasar 45 tidak salah dikatakan dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah kita ini merdeka. Dengan rahmat Allah kita ini merdeka. Jangan mengkhianati umat Islam. Umat Islam yang menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ini supaya generasi muda mengerti semua. Supaya mengerti semua sejarah ini. Setelah dibacakan proklamasi dengan darah-darah umat Islam yang masuk semua di Taman Pahlawan, darah-darah umat Islam yang mengalir untuk mewujudkan kemerdekaan ini, dengan tidak mengurangi saya penghargaan saya kepada orang-orang kelompok-kelompok lain di luar Islam. Tetapi yang pasti, insya Allah 99% darahnya umat Islam untuk merdeka ini. Nah, ini yang harus diketahui oleh generasi muda sekarang ini. Pada saat Bung Hatta dengan Bung Karno membacakan proklamasi, pagi jam 10 dibacakan proklamasi, sore ada kolonel Jepang dari Angkatan Laut Jepang yang menyampaikan kepada Bung Hatta, kalau 7 kata ini tidak dicoret, Indonesia Timur tidak ikut. Berarti Indonesia akan pecah, ada Indonesia Barat, Indonesia Timur. 7 kata itu termaktub dalam Pancasila yang bunyinya begini: negara republik berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tidak ada hubungan dengan agama lain. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lah 7 kata ini harus dicoret.
Kalau tidak, Indonesia Timur tidak ikut. Karena Bung Hatta berkeyakinan ini kuat pernyataan ini, maka tanggal 18 Agustus dikumpulkanlah panitia 9 yang membuat rumusan Pancasila ini, yang digodok sedemikian sulit berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk mendapatkan rumusan Pancasila ini, yang akhirnya dengan rumusan sila yang pertama, ketuhanan yang berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Tanggal 18 Bung Hatta mengumpulkan kembali orang-orang 9 ini dengan lapang dada, terbuka. Tokoh-tokoh Islam mau mencoret 7 kata ini, kemudian diganti dengan Maha Esa. Jadi aslinya begini, anak muda, negara Republik berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dengan kewajiban ke belakang dicoret. Lalu timbalannya kata-kata Maha Esa. Jadi tanggal 18 Agustus itu Pancasila yang resmi, ketuhanan Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya dicoret. Secara fakta sejarah, seandainya umat Islam waktu itu tidak mau mencoret 7 kata ini, karena sudah merupakan kesepakatan yang ditandatangani oleh semua tokoh agama, ditandatangani oleh tokoh-tokoh nasionalis, ditandatangani oleh tokoh-tokoh dari Kristen, ditandatangani oleh tokoh-tokoh Islam. Kalau seandainya waktu itu para ulama bertahan tidak mau mencoret 7 kata, maka NKRI tidak ada. Ini semuanya sejarah. Untung kamu masih punya kiai yang umurnya 80 tahun lebih. Ini guru-guru ini mungkin tidak tahu sejarah ini. Kalau seandainya waktu itu para ulama bersitegang tidak mau mencoret 7 kata ini, NKRI kagak ada. Jadi NKRI ini ada karena para ulama lapang dada demi NKRI. Demi NKRI 7 kata rela dicoret, diganti dengan Maha Esa. Ini sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh umat Islam. Jangan kau membohongi sejarah. Sejarah jangan dibohongi. Berkhianat membohongi sejarah ini. Maka seandainya ulama pada waktu itu tidak mau mencoret 7 kata ini, maka NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak ada. Persilakan. Mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin di atas itu mendengar apa yang saya katakan ini, supaya benar-benar bahwa para ulama seluruhnya setia sama NKRI. Ulama yang menegakkan NKRI, ulama yang setia sama NKRI, dan yang juga ulama yang menandai tanda tangan Pancasila ini. Mengapa Islam menerima Pancasila? Karena apa yang ada di dalam Pancasila ada di dalam Islam. Yang dibacakan tadi mulai sila pertama sampai sila kelima, semuanya ada di dalam Islam itu. Apa yang ada di Pancasila ada di dalam Islam. Tapi apa yang ada di dalam Islam belum tentu ada di Pancasila. Contohnya, rukunnya wudhu di Pancasila kagak ada. Rukunnya sholat tidak ada. Kita bernegara dengan Pancasila. Syukran makmun beragama dengan Quran dan Sunnah Rasulullah. Itu ada, jadi beda. Syukran makmun bernegara dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Syukran makmun beragama dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjalanlah kemerdekaan ini dengan segala pahit getirnya. Tahun 48 PKI berontak.
ribuan umat Islam dibunuh, para ulama dibunuh oleh PKI tahun 48 di Madiun. Kawan saya, ayahnya khotib Jumat, keluar dari masjid langsung dibunuh oleh PKI. Ribuan manusia yang dibunuh oleh PKI pada waktu itu. Tapi bangsa Indonesia pemaaf. Waktu itu PKI belum dibubarkan. Berjalanlah sejarah ini, memuncaknya tahun 65. PKI mengulang perbuatannya lagi. Membunuh jenderal-jenderal dan membunuh para ulama-ulama, membunuh Ansor dan seluruhnya. Terjadilah apa disebut G30S atau peristiwa 1 Oktober. Peristiwa 30 September itu merupakan sejarah kelam di Indonesia. Itulah sejarah berjalan, terus berjalan pemerintahan mulai Pak Harto silih berganti sampai detik ini. Nah, inilah sejarah bangsamu. Alangkah dhaifnya seorang warga negara, seorang bangsa tidak kenal sejarah bangsanya. Oleh sebab itu kewajiban kita sekarang untuk mengisi kemerdekaan ini dengan melaksanakan Pancasila yang sebaik-baiknya. Mulai ketuhanan yang Maha Esa, persatuan mulai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kedaulatan rakyat dan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sampai sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, agar seluruh rakyat Indonesia merasakan kekayaan alam ini. Jangan sampai kekayaan alam ini dinikmati oleh bangsa lain, kemudian bangsanya sendiri tidak ikut menikmati. Saya masih teringat salah satu pidato Bung Karno waktu itu. Bung Karno berkata, pada waktu itu, kalau kekayaan alam ini tidak mampu dikelola sendiri, maka biarkan kekayaan alam ini nanti biar dikelola anak cucu kita sebagai harta simpanan. Nanti anak cucu kita yang harus mengelola. Lalu Bung Karno berkata waktu itu, jangan kekayaan alam diserahkan kepada investor asing. Ini pesan pendiri bangsa ini. Kekayaan alam jangan diserahkan kepada investor asing. Kalau kekayaan alam diserahkan kepada investor asing, maka kata Bung Karno, nanti bangsa Indonesia akan jadi ayam yang mati kelaparan di dalam lumbung padi. Bangsa Indonesia akan menjadi itik yang mati kehausan di sungai. Kaya tapi mati kehausan. Padi banyak di lumbung tapi ayamnya mati kelaparan. Oleh sebab itu kekayaan alam ini kalau menurut Bung Karno dikelola oleh kita sendiri. Kekayaan alam dikelola oleh negara, oleh pemerintah. Untuk siapa? Untuk kesejahteraan rakyatnya. Jangan dikelola oleh orang lain. Kekayaan alam dikelola oleh negara, oleh pemerintah. Untuk siapa? Untuk kesejahteraan rakyatnya. Ini barangkali yang saya sampaikan kepada anak-anakku dalam sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Sekian, kita doakan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita dapat memimpin bangsa dengan kejujuran, bukan memimpin bangsa dengan kebohongan. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita supaya memimpin negara dengan amanah, jangan sampai berkhianat. Kita doakan mudah pemimpin-pemimpin kita betul-betul adil, meletakkan keadilan dan kesejahteraan, sehingga seluruh rakyat Indonesia merasakan kenikmatannya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini, sehingga dapat membawa bangsa Indonesia ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.